Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desvilia Ayustiawati dengan NIM 43040240072. Dalam video kali ini saya akan membahas contoh-contoh kasus nyata perkembangan psikologis dalam individu. Tetapi sebelum kita masuk ke contoh nyata perkembangan psikologis dalam individu, saya akan menjelaskan apa sih itu perkembangan psikologis dalam individu. Jadi, apa sih itu perkembangan psikologis? Perkembangan psikologis adalah perjalanan unik setiap individu dalam memahami dunia, berinteraksi dengan orang lain, dan membentuk jati diri. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti salah satunya faktor biologis. Faktor biologis ini dipengaruhi oleh gen, hormon, dan sistem saraf. Yang kedua, ada faktor lingkungan yang dipengaruhi oleh keluarga, teman, sekolah, dan budaya. Yang ketiga, ada faktor psikologis yang dipengaruhi oleh temperamen, motivasi, dan pengalaman masa lalu. Perkembangan psikologis juga merupakan proses perubahan yang terjadi pada individu sepanjang hidupnya, mulai dari bayi hingga usia tua. Perubahan ini mencakup berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek kognitif, cara berpikir, mencerahkan masalah, belajar, dan mengingat. Kedua, afektif, perasaan, emosi, dan sikap. Yang ketiga, psikomotor, perkembangan fisik dan keterampilan motorik. Yang keempat, ada sosial, interaksi dengan orang lain, pembentukan hubungan dan peran sosial. Nah, itu tadi adalah materi untuk pengantar kita masuk ke dalam contoh kasus nyata perkembangan psikologis. Nah, di sini saya akan memaparkan contoh kasus nyata perkembangan psikologis dari mulai anak-anak hingga lansia. Yang pertama, contoh kasus nyata pada anak usia dini yang cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Teori yang relevan dengan kasus ini adalah teori Piaget tentang tahap sensori motor dan praoperasional. Nah, kasusnya adalah seorang anak berusia 3 tahun yang baru pindah ke kota besar dengan cepat bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, seperti bermain dengan anak-anak lain di taman bermain dan mengikuti rutinitas baru di taman kanak-kanak. Jadi analisisnya adalah kemampuan anak ini untuk beradaptasi dengan cepat menunjukkan fleksibilitas kognitif yang tinggi dan kemampuan untuk membangun skema baru. Jadi itu tadi adalah contoh kasus nyata perkembangan psikologis pada anak usia dini yang cepat beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Contoh kasus nyata perkembangan psikologis dalam individu yang kedua adalah pada masa remaja. Nah, pada masa remaja ini adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, yang dimana seorang individu itu sedang mencari jati dirinya. Maka tidak jarang seorang remaja bisa mengalami krisis identitas. Nah, saya akan mengangkat kasus ini di mana remaja yang mengalami krisis identitas. Teori yang relevan dalam kasus ini adalah teori Erikson terhadap tahap remaja, identity versus role confusion. Dalam kasus ini, seorang remaja berusia 16 tahun seringkali merasa bingung tentang siapa dirinya dan apa yang ingin dicapainya dalam hidup. Ia seringkali mencoba berbagai peran dan gaya hidup yang berbeda-beda. Analisis dalam kasus ini adalah perilaku remaja ini merupakan hal yang normal dalam tahap pencarian identitas diri. Mereka sedang mencoba menemukan jati diri yang unik dan berbeda dari orang lain. Makanya, pada masa remaja ini, seseorang remaja itu bisa mudah terbawa arus dari lingkungan sekitarnya. Kasus yang ketiga adalah kasus pada masa dewasa. Orang dewasa muda yang mengalami kesulitan membangun hubungan intim. Teori yang relevan dengan kasus ini adalah teori Erikson tentang tahap dewasa muda, intimasi versus isolation. Kasusnya adalah seorang dewasa muda berusia 25 tahun sulit menjalin hubungan yang dekat dan intim dengan orang lain. Ia sering merasa takut akan penolakan dan kegagalan dalam hubungan. Analisis dari kasus tersebut adalah kesulitan ini mungkin disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan atau kurang keterampilan sosial dalam membangun hubungan.
Analisis ini juga merupakan contoh dari faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologis dalam individu, yaitu faktor psikologis di mana seseorang memiliki trauma pada masa lalu dan kurangnya motivasi dari diri sendiri dan dari lingkungan sekitarnya. Kasus berikutnya adalah kasus pada masa lansia. Masa lansia yang menerima perubahan fisik dan kognitif. Teori yang relevan dengan kasus ini adalah teori Erikson tentang tahap usia lanjut, ego integrity versus despair. Kasusnya adalah seorang lansia berusia 70 tahun mulai mengalami penurunan kesehatan fisik dan kognitif. Namun ia tetap merasa puas dengan hidupnya dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga dan teman-teman. Analisisnya adalah kemampuan lansia ini untuk menerima perubahan fisik dan kognitif menunjukkan bahwa ia memiliki integritas ego yang kuat. Nah, jadi itulah tadi materi tentang contoh perkembangan psikologis dalam individu yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan saya membuat video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menambah wawasan tentang perkembangan psikologis dalam individu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.